Vincent Verhaeghe dan Jessica Iskandar telah resmi menikah. Sebagai seorang ayah sambung bagi Elle Barak, Vincent melihat adanya trauma pada diri Elle. Lantas seperti apakah janji Vincent untuk Elle? Serta seperti apakah kisah menyentuh Vincent saat Elle memanggil dia dengan panggilan Daddy untuk pertama kalinya? Resmi menjadi suami istri, Vincent dan Jedar harus menunda liburan bulan madunya karena Elle Barak masih masuk sekolah. Lantas bagaimanakah jawaban Vincent saat disinggung soal momongan? Lalu, bagaimana pula kebiasaan baru Vincent setelah resmi menjadi suami Jedar? Di sisi lain, sebagai seorang kepala rumah tangga, Vincent telah menyiapkan rumah impian untuk keluarga kecilnya. Hal tersebut adalah bukti keseriusan cintanya pada Jedar dan Elle. Lantas, seperti apakah perkembangan pembangunan rumah impian Vincent dan Jedar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasangan selebriti Vincent Verhaeghe dan Jessica Iskandar saat ini masih diselimuti nuansa kebahagiaan usai upacara pernikahan dan pemberkatannya yang digelar 22 Oktober lalu. Tak hanya memenangkan hati Jedar, Vincent pun sukses mencuri hati anak sambungnya Elle Barak. Kendati demikian, sebagai seorang ayah sambung, Vincent melihat adanya trauma psikis yang membekas dalam diri Elle Barak. Bagaimana tidak, seperti diketahui sebelumnya, Elle sempat ditinggalkan oleh sosok ayah di masa lalunya. Lantas, seperti apakah janji Vincent pada Elle sebagai seorang ayah? Elle ini yang kita semua tahu pernah terluka. Jadi yang Vincent pribadi lihat, dia itu masih trauma. Karena ditinggalin sama sosok ayah kan dulu. Walaupun masalahnya antara kedua pihak orang dewasa itu, kan anak nggak tahu apa-apa. Walaupun orang tuanya bilang, oh Elle ini bukan tentang kamu, tapi ini urusan aku sama Daddy atau apapun. Tapi kan anak kan nggak tahu. Dia kan tiba-tiba ditinggalin gitu kan juga pasti merasa sedih, merasa ditinggalin, kebingungan, kan jadi emosi. Jadi kayak sedih aja, jadi anak itu walaupun umurnya masih kecil, 7 tahun, 6 tahun kayak gitu, anak itu ada perasaan. Dimana mungkin dia belum tahu gimana caranya untuk dikeluarkan lah rasa sakitnya itu. Apalagi pas Vincent ngomong vow-nya ke dia, promises aku, maksudnya janji-janji aku kepada Elle, mungkin di situ dia merasa kayak wow, karena trauma, takut aku tinggalin dia lagi kan, takut sosok ayah bisa tinggalin anaknya lagi kan. Jadi dari situ ya yang bikin dia sedih ya itu karena masih terluka untuk menjadi sosok ayah. Di situ aku bisa bilang sulit karena kenapa? Aku nggak mau kasih harapan palsu, terutama karena yang aku lihat anaknya emang lecet. Jadi dari situ Vincent memang sangat berhati-hati. Jadi aku di situ lebih ke menjadi kayak best friend-nya Elle dulu. Biar aku juga bisa pelajari sifatnya juga. Kayak gitu. Jadi aku juga bisa dari situ kan bisa lihat oh Elle mungkin dianya masih trauma. Jadi aku nggak mau terlalu kayak menjadi sosok ayahnya langsung. Aku lebih ke sahabatnya. Just Elle, I'll never leave you guys. I'll be here. And you can always count on me. Nggak usah khawatir lagi, pokoknya Vincent udah menjadi ayah dan suami.
and pokoknya ya begitulah, mereka udah tahu lah, maksudnya aku nggak akan kemana-mana sampai maut memisahkan. Apapun yang terjadi dulu nggak bakalan terjadi lagi, intinya gitu aja sebenarnya. Janji, selama aku masih hidup, selama aku bisa napas, nggak bakalan terjadi. Secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, Vincent pun menceritakan kedekatannya El Barak pada saat ini. Lantas, seperti apakah cerita di balik panggilan Daddy untuk Vincent dari El Barak? Benarkah saat El memanggilnya Daddy untuk pertama kali, Vincent pun tak kuasa untuk membendung air matanya? Tiba-tiba out of the blue, benar-benar Vincent nggak nyangka, pokoknya Vincent di kamar, tiba-tiba El masuk. Terus dia ngomong, Uncle, dia panggil aku awalnya Uncle kan. Uncle, can I talk with you? Oh ya, yeah. What's up, ada apa? Terus dia tiba-tiba ngomong, kayak gugup-gugup gitu, kayak is it okay if I call you my dad? Wah, pas dia ngomong gitu udah nggak bisa tahan air mata lagi. Ke situ aku langsung nangis. Habis itu aku langsung bilang, ya whatever makes you happy, apapun yang membuat kamu bahagia dan seneng, and asal itu juga dari tulus hatimu. Jadi ya udah nggak apa-apa, if you wanna call me dad. Balik lagi kan anak kan sempurna, karena kan nggak tahu salah itu apa dan benar itu apa, makanya dia tuh harus selalu dipimpin sama orang tuanya. Aku udah cinta mati sama dia. Itu juga El Barak itu udah motivasi saya untuk bangun pagi, cari duit, kerja, usaha. Karena gimana pun Vincent mau El itu satu, terutama sembuh. Kedua, aku mau El tuh hidup a very good life. Aku pengen dia hidup tenang sekarang. Tenang kayak dalam keluarga yang harmonis, yang ada ibu, bapak, anak. Dan siapa tahu kalau Tuhan memberikan saya dan Jess anak lagi, adik El, jadi kayak lebih ke keluarga. Jadi El itu sekarang ada father figure, maksudnya tuh semua anak tuh butuh, apalagi di umur itu. Jadi kayak bagian Vincent yang istimewa tuh adalah apa? Aku bisa melengkapi kebutuhan El, aku juga bisa menjadi sosok idolanya dia. Ya aku bangga aja bisa menjadi ayahnya. Dan aku juga seneng banget El bisa menjadi anak saya sendiri. Seneng banget gak sih? Maksudnya kayak excited banget gak sih mau punya? Seneng banget, bersyukur dia seneng gitu. Dia berdoa, kan dia kalau berdoa kan bersuara gitu kan. Dia berdoa, Dear God, I hope my daddy will be forever. Rencana liburan bulan madu Vincent dan Jedar harus tertunda, lantaran sekolah El yang tidak bisa ditinggal. Lantas bagaimanakah jawaban Vincent saat ditanya soal momongan? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Selayaknya suami istri pada umumnya, Vincent Verhaak dan Jessica Iskandar memiliki rencana tersendiri untuk menikmati bulan madunya. Kendati demikian, tampaknya rencana bulan madu keduanya harus ditunda karena El Barak masih harus sekolah. Sebagai seorang ayah sambung, Vincent mengaku bahwa El memiliki hak untuk turut berbahagia atas pernikahannya dengan Jedar. Maka dari itu, El sudah selayaknya diajak menikmati liburan bulan madu tersebut. Lantas bagaimanakah jawaban Vincent saat disinggung tentang keinginan untuk memiliki momongan? Hai semua, I'm married. This cutie.
Suami. She's my wife, guys. Husband. I'm happy. Thank you semuanya buat doanya ya. Thank you guys. El maunya 7, tapi aku juga maunya sebanyak-banyaknya sih, karena Vincent emang suka keluarga yang besar, apalagi kan seru, udah siapin rumah, jadi kayak lucu aja. Udah kebayang gak sih kayak rumahnya, anak-anak lari kiri kanan kayak gitu, seru aja, suka. Karena balik lagi, aku kan nggak nikahin Jess doang, aku kan juga terima El sebagai anakku sendiri. Ketika honeymoon, memang honeymoon itu kan mainstreamnya itu kan buat suami istri untuk liburan dan ya you know like to get a baby apa segala. Tapi karena kita sekarang udah punya El, menurut Vincent, El juga punya hak untuk ikut liburan dan ikut bahagialah sama ayah dan ibunya. Belum Kak, belum ada rencana soalnya kan anak masih sekolah. Mau ajak El juga kan, aku kan nggak mau ninggalin El. Jadi nunggu El libur dulu, habis itu cek dulu kalau anak di bawah usia 12 tahun tuh boleh terbang atau enggak kan. Iya. Jadi lagi pending dulu. Tergantung negara yang mana yang buka. Yang Dan aksesnya. yang aksesnya tuh gampang. iya, Florence. Aku sih gimana pengennya aja sih. Eropa Aku mau ngikut aja. atau Jepang. Ya aku suka aja. Kalau Jepang aku suka makanannya. Kalau Eropa aku senang bisa shopping, bisa jalan-jalan. Nah itu udah tanda tuh, itu kode. Pengen banget. Aku justru belum pernah ke Negara yang ada. iya kayak Yerusalem. Meskipun kini sudah menjadi suami Jessica Iskandar, sebagai seorang yang sempat tinggal di luar negeri seorang diri, Vincent Verhaak mengaku sudah terbiasa dan juga terlatih untuk hidup mandiri. Maka dari itu, tidak heran jika saat Jedar menantangnya untuk memasak, dengan senang hati Vincent pun menyanggupi tantangan tersebut. Bahkan kini, Jedar dan El pun ketagihan dengan masakan Vincent. Lantas, seperti apakah kebiasaan baru Vincent sebagai suami sekaligus ayah sambung? Benarkah kini dia selalu bersemangat untuk memasak menu istimewa untuk istri dan anaknya? Just pernah tuh dia nantang, lu bisa masaknya sih? Oh jangan salah, bisa. Kamu maunya apa? Salmon, gini. Oke, siapa takut? Ya udah masak kan. Pas masak, dua-duanya demen nih, enak katanya. Nah dari situ ya udah, suka masakin aja. Kalau masalah masak, karena dulu kan di luar negeri kan Vincent kan di luar negeri itu nggak ada sih kayak asisten rumah tangga kayak gitu. Tapi kan kalau di luar negeri kan jarang. Biasanya kita sendiri, jadi banyak banget tuh orang-orang kuliah tuh udah mandiri lah, udah masak di rumah. Seneng aja lihat senyumnya di El sama si Jess. Apalagi El suka, terus El selalu ngomong, Dad, when are you gonna cook? Papa, kapan masak lagi nih? Nah itu kan jadi bikin aku lebih semangat dan happy aja kayak masak buat anakku. Kalau Jess udah bisa, cuma kalau El-nya dia mau belajar, tapi aku nggak mau paksain. Jadi dia paling pas pengen aja kayak, Dad, ajarin aku masak telur dong. Oh ya udah, ayo. Kan kalau kita paksa kan juga percuma, ngapain? Ya kan paksa-paksa. Jadi kalau dia lagi pengen belajar, ya udah aku ajarin bikin pancake atau enggak telur. Terus dia udah bisa bikin smoothie, siapin cutleries buat sarapan. Kalau mereka berdua tuh ikan. Kalau Jess suka pan-fried salmon with mashed potatoes, asparagus. Kalau El sukanya ikan juga, tapi dia lebih suka ke tuna. El sukanya tuna. Bisa, tapi kalau Indonesia tuh agak susah sih, karena kan banyak bumbu-bumbunya tuh. Kalau untuk bumbu-bumbunya Vincent kurang paham. Tapi kalau yang umpamanya beli bumbu-bumbu yang jadi, terus lauknya masak sendiri masih bisa tuh. Tapi kalau untuk racik bumbu-bumbu masih susah. Resmi menjadi suami Jedar, Vincent telah menyiapkan sebuah rumah impian untuk keluarga kecilnya. Lantas seperti apakah kini perkembangan proses pembangunan rumah impian Jedar dan Vincent?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pernikahan Vincent Verhaeghe dan Jessica Iskandar memang terjadi dalam rentang waktu yang singkat. Bagaimana tidak, setelah resmi melamar Jedar pada 24 September, tak selang berapa lama, tepatnya 22 Oktober, keduanya telah resmi menjadi suami istri. Kendati demikian, sebelum menikah pun Vincent telah memberikan hadiah 1 unit rumah impian untuk Jedar. Hal ini sebagai bukti keseriusan Vincent untuk menikahi Jedar. Rumah tersebut pun menjadi rumah impian bagi Jedar lantaran semua konsepnya disesuaikan langsung dengan selera ibunda El Barak tersebut. Kini, setelah pernikahan digelar dan janji suci diucapkan, rumah impian Jedar yang dibangun di Pulau Dewata itu pun masuk dalam tahap finishing. The library will be outside there. Di kamar L. Like these flowers, what I like, you can put on the other side, on the mirror side. Dad, look left. That's nice. And actually these flowers you can put all over the place. Yeah? Wow. I mean this. And you can make that fish. Simplify the lines so we don't have to move in and out lines. Actually, the background here is set back. And what I did. Bukan dibeliin, dibangunin, lagi bangun sekarang. Iya, konsepnya lebih ke kayak rumah-rumah villa gitu ya. Jadi lebih banyak bukaan, jendela besar gitu. Terus view-nya sawah. Kita ada ininya, arsiteknya. Jadi dibantu arsitek gitu. Tapi kan sesuai kebutuhan aku sama Vincent. Iya, lagi proses. Tadi juga udah pas tadi balik baru dari Bottega di Tangerang, lagi milih marmer karena rumahnya sekarang udah mau di tahap finishing. Jadi lebih ke interior nih sekarang. Jadi kita lagi milih-milih interior. Ya, emang lagi siapin. Maksudnya Vincent udah kasih tahu kalian semua. Didikan dari bokap sama nyokap adalah ketika kamu udah di tahap serius, kamu udah harus siap bertanggung jawab. Kuatkan fondasi. Yaitu adalah fondasi itu atap. Jadi sebagai laki jangan ikut rumah istrinya, tapi istri yang harus ikut sama suami. Di bawah 5 tahun ya kita pasti akan tinggal di Bali gitu. Cuma ke depannya nanti seperti apa belum tahu. Kalau bisa sih secepatnya. Tapi ya mudah-mudahan nggak ada kendala gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.